S3 bimbingan dari Profesor Mitrayana. Kebetulan hari ini saya diamanahkan sebagai moderator karena Prof. Mitrayana sendiri tidak sedang dalam perjalanan menuju USU Medan dan tidak sempat menghadiri acara Seminar Rebon kali ini. Selanjutnya langsung saja kita perkenalkan pemateri atau yang akan memberikan insight kepada kita hari ini, yaitu Profesor Insinyur Yohanes Sarjono, di mana beliau ini merupakan seorang peneliti dari BRIN yang berkecimpung pada bidang penelitiannya, yaitu pada nuklear physics atau fisika nuklir untuk kesehatan ya, Prof. Kemudian ada reaktor nuklir dan yang hari ini akan disampaikan sepertinya adalah BNCT. Untuk bagaimana, Prof? Untuk mempersingkat atau mengefisiensikan waktu dan tempat, saya persilakan untuk Prof. Yohanes. Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, tes Mbak Fikri Astina Tasmara. Iya, Prof. Iya, Prof. Tes suara. Terdengar, Prof. Masuk, Prof, dengan sangat jelas. Yang kami hormati, Ketua Kepala Departemen Fisika, Prof. Edi Suharyadi. Bangga. Pagi, Prof. Pagi. Baik. Siap. Laksanakan. Kami akan presentasi. Saya mulai ya. Ini Mbak Astina ya dan Pak Prof. Edi ya. Kami mulai ya. Pak Astina itu siapa? Baik. Saya mulai. Saya akan share screen. Saya akan share screen. Share screen. Oke. Share screen. Oke. Insert. Slideshow. Kita akan mulai. Ya. Baik. Baik. Selamat pagi dan mungkin oleh Pak yang kami hormati, Bapak Ketua Jurusan Fisika, Bapak Prof. Edi, dan pembawa acara, dan kami akan presentasikan secara ringkas tentang boron neutron capture therapy. Tentunya di sini ada konsorsium. Memang betul bahwa boron neutron capture therapy ini kami memiliki konsorsium sejak tahun 2013. Jadi hampir 10 tahun sampai sekarang tahun 2023. Anggota konsorsium kami itu hampir universitas yang ada di Jogja, Solo, Semarang, Salatiga, Jawa Timur, kemudian ada di Denpasar, ada di Singaraja, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti detailnya saya akan presentasikan di situ. Nah, kami program BNCT ini untuk secara nasional itu ada di Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Meteorologi, dan Mutu Nuklir. Ini jadi dulu namanya Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Nah, sekarang seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken pemerintah tanggal 7 Agustus itu harus melebur yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itulah sebabnya
dulu ada namanya Kemenristek Dikti, maka yang risteknya dikembalikan ke Dikbud, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditambah, yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dulu dirjennya adalah Dirjen Dikti, sekarang Dirjen Dikti dan Ristek, yaitu Bapak Profesor Nizam, sekarang PLT. Kami sangat bangga dan senang punya jejaring antara Badan Riset Inovasi Nasional BRIN dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sehingga yang hadir saat ini juga ada sebagian dari mitra kami dari rumah sakit maupun dari lembaga lain. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala atau Ketua Jurusan Fisika MIPA UGM, yaitu Prof. Edi, yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi pagi hari ini 10.30 sampai jam 12. Slide kami siapkan 80 lembar. Jadi nanti gampang kalau kami sudah mendekati jam 11.30 supaya nanti ada tanya jawab, maka membawa acara tadi Mbak Anu Bikri bisa kasih warning. Pak, waktunya kurang 5 menit. Nah, begitu. Supaya nanti ada 30 menit untuk tanya jawab. BNCT ini kami ada di salah satu kelompok riset, yaitu ketua kelompoknya adalah Ibu Nur Rahmah yang ada di sini. Dan kapusnya adalah Bapak Dr. Heru Prastyo, dan kami sehari 4 orang ada di BRIN Yogyakarta, Jalan Babarsari. Sehingga kami bisa berkolaborasi dengan mudah, baik yang ada di Semarang, itu di sana ada UNES dan UNDIP, baik yang ada di Purwokerto ada UNSUD, yang di Solo itu ada UNS, yang di Salatiga ada UKSW. Jadi kami dekat semua itu. Otomatis di Jogja ada UGM, ada UNY, ada UIN. Nah, ada di sini. Jadi gampang ke sana. Baik, kami nanti akan menceritakan progres, ya, dan apa itu tentang BNCT. Dan tentunya akan berbicara kenapa kita ini melakukan riset yang tema atau judulnya itu BNCT. Jadi kita harus membaca dari demand dulu. Banyak orang melakukan riset tanpa membaca demand. Maka saya setuju apa yang disebut dengan teknologi push dan market driven. Ya, market driven. Jadi marketnya seperti apa? Mari kita akan lihat ke sana. Nah, sebelum ke situ, kita akan, kita melakukan riset harus searah dengan, harus inline dengan keadaan nasional, visi misi. Karena ini adalah bidang cancer, maka harus searah dengan visi misi dari Kemenkes. Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu targetnya ada 4. Yang pertama adalah masalah penyakit cancer, dengan genap permasalahan dan bagaimana pencegahan dan pengobatannya. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang disebut jantung, yang ketiga stroke, dan yang ketiga adalah hemodialisis, cuci darah. Nah, kita masuk yang peringkat pertama, yaitu tentang sebabnya kanker, masalah kanker, bagaimana perkembangan kanker, bagaimana mendiagnostiknya, dan bagaimana melakukan terapinya. Nah, tentunya karena kita adalah semuanya satu rumpun, yaitu sebagai periset, peneliti, dosen, akademisi, mahasiswa, dokter yang bergerak di bidang aplikasi radiasi untuk kesehatan, maka kita akan masuk di bagian yang spesifik, yaitu radioterapi.
Tentunya nanti kita singkat, kita sebut sedikit tentang radiodiagnostik. Nah, ini komitmen dari Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, ini kita penting. Jadi kalau kita melakukan riset, kita masuk memilih program studi, kita akan masuk dalam prodi apa yang akan dipilih, dan seterusnya, kita harus inline dengan pemerintah ini. Nah, ini Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan, saat itu dijabat oleh Bapak Abdul Qadir, ya, yang sekarang masih tetap program ini jalan terus, bahkan diperkuat, yaitu pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kedokteran nuklir harus sesuai dengan standar, termasuk revitalisasi pusat pelayanan kedokteran nuklir sesuai dengan roadmap dan stratifikasi layanan rujukan kanker. Jadi ini artinya message yang pertama ini yang kita harus tangkap, di situ ada nuclear medicine, kedokteran nuklir. Tentunya ada medical basics, nah, gitu. Yang kedua, message Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, percepatan pemenuhan spesialis kedokteran nuklir, SPKN, dan fisikawan medis. Nah, makanya di sini kami juga undang dari Persatuan Kedokteran Nuklir Indonesia, PKNI, mudah-mudahan ada yang hadir di sini, maka mari kita berkolaborasi antara nuklir medicine dengan fisikawan medis, karena keduanya itu tidak bisa terpisahkan. Karena segala alat-alat medis yang berbasis nuklir itu harus ada fisikawan medisnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami hadir di FMIPA UGM, karena di situ banyak fungsional dosennya dan para murid studennya yang masuk di dalam fisika ini. Message yang ketiga dari Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan, bahwa Kementerian Kesehatan berencana menambah sentral baru radioterapi. Nah, ini radioterapi, beda dengan radiodiagnostik ya. Nah, jadi tapi ini nggak bisa dipisahkan. Kita punya radiodiagnostik yang hebat, tapi kalau nggak ada radioterapinya, ya kita juga sama saja tidak mengatasi masalah. Ya, maka harus sejalan antara radiodiagnostik dan radioterapi. Dan kedokteran nuklir di RSUD, RSUP yang terpilih, ya RSUP, RSUD yang terpilih, termasuk penambahan siklotron di 3 lokasi. Dan ini sekarang sudah bertambah jadi 6 lokasi. Tidak hanya di Hasan Sadikin, Rumah Sakit Jamil Padang, Karyadi, tetapi juga ditambah Sutomo, Hasanuddin, IKN, kalau nggak salah 3 itu. Nah, berarti di sini sudah ada message untuk mempertajam atau untuk memperkuat di dalam radiodiagnostik, ya, dengan PET-CT, positron emission tomography. Karena di sini berarti akan ada akselerasi terhadap penyediaan radioisotop untuk layanan PET-CT, demikian juga untuk layanan radioterapi yang menggunakan isotop umur pendek. Itu message. Message yang keempat di sini yaitu dari Bapak Dirjen, peningkatan kemitraan Kementerian Kesehatan. Nah, ini ya, jadi ada BRIN, ada Bapeten, Badan POM, rumah sakit, organisasi profesi, APISMI. Nah, di sini mudah-mudahan hadir dari UI. Entah itu muridnya, syukur Pak Supri langsung, ya, ketuanya. Dinas Kesehatan dalam upaya pembinaan pelayanan kesehatan yang berbasis nuklir di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk upaya pemenuhan kebutuhan layanan dan perizinan. Nah, di sini kita tangkap message yang keempat ini, segala sesuatunya harus memiliki jaminan mutu yang kuat. Kalau itu kaitannya dengan alat, harus ada akreditasi laboratorium. Kalau kaitannya dengan manusianya, human resource-nya, harus tersertifikasi tentang keahliannya itu. Jadi nggak ada yang tidak harus masuk ke sana. Message-nya begitu. Message yang keempat dari Bapak Dirjen Yankes, agar metode BNCT dapat berkembang di Indonesia. Nah, ini. Dalam penanganan kanker, perlu dibentuk asosiasi seminar. Kami rutin sebelum ada COVID, setiap tahun sekali, mengadakan internasional conference, simposium, berganti dari universitas ke universitas. Namun setelah COVID,
sampai tahun 2022 mandek hanya pakai Zoom. Nah, nanti kami akan range lagi. Dan keterlibatan BRIN secara aktif agar metode BNCT ini dapat segera terwujud dan digunakan sampai hilir. Ini message dari Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan. Sedangkan langsung dari Pak Menteri kami komunikasi. Pak Menteri kita ini adalah background-nya fisika nuklir dari ITB, fisika. Jadi sangat tepat waktunya saat ini untuk melakukan introduksi kepada Pak Menteri sehingga PNJT bisa dibangun secepat mungkin. Kami adakan komunikasi seperti ini, ya toh? Yaitu kami panasi ini. Kami Singapura itu populasinya hanya 3,5 juta, tapi punya 3 proton terapi. Indonesia 250 juta, masa tidak punya proton terapi? Maka mohon dibangun proton terapi dan PJ di Indonesia. Salam hormat. Pak Menkes jawab juga, sharing-sharing ke saya dong, hasil kunjungannya di Jepang dan lain-lain. Artinya apa? Pak Menteri itu tidak ada masalah, komunikasi dengan peneliti, dosen, semua saja yang punya kompetensi untuk hal ini. Kami lanjutkan. Teamwork, kita zamannya bukan kompetisi tapi kolaborasi. Jangan sendiri. Kalau kita sekarang sendiri, pasti tidak akan cepat gerakannya. Maka kita harus berkolaborasi, sehingga siapa mengerjakan apa dan apa dikerjakan oleh siapa. Untuk yang luar negeri di atas ini, ya, ini ada Kyoto University Sumitomo, itu adalah yang terkait dengan alat medis, yaitu cyclotron. Stella Pharma Company kaitannya dengan boron komponnya. Terus kemudian ada beberapa universitas Kyoto dan NAIS. Dan sekarang bertambah 6 universitas lagi yang dalam waktu dekat berkolaborasi. Sebelah kiri ini kaitannya dengan farmasi, obat, ada kimia farma, dan seterusnya. Terus sebelah kanan ini kaitannya yang melakukan licensing atau perizinan, yaitu Badan POM untuk boronnya, Bapeten untuk instalasi atau fasilitas kesehatannya di rumah sakit. Nah, di bawah ini para penelitinya. Maaf, ini LIPI sudah nggak ada, ganti dengan BRIN, sudah jadi satu. Ini universitas, mohon maaf yang belum kami masukkan di sini, kelupaan, mungkin akan saya revisi kemudian hari. Karena sudah bertambah banyak, yaitu ada Universitas Brawijaya, ada UIN Malang, ada Universitas Negeri Malang, ada Poltek Malang, Universitas Jember, dan lain-lain. Sudah berkembang banyak. Ya, ke sana. Zamannya kolaborasi, jadi tidak tanggung-tanggung, ya, bahwa kami bersama-sama baru saja ini 3-7 Juli di Jepang, kami bersama-sama dengan komunitas BNCT seluruh dunia yang difasilitasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Kami ada di sini, ini, saya ada di sini, di sini, saya ada di sini. Nah, artinya bahwa apa yang kita lakukan riset, itu kita bisa melakukan benchmarking, atau kita bisa verifikasi dengan hasil risetnya para kolega kita yang ada di dalam kolaborasi ini. Don't worry about this, ya. Jadi kalau kita riset, harus ada benchmarking, supaya kita tahu apa yang kita lakukan salah atau tidak. Nah, ini mohon izin, yang masih belum di-mute, bisa di-mute. Ya. Bisa dimasukkan. Itu. Oke. Nah, ini tentang cita-cita dari BRIN terhadap pusat radiologi onkologi. Ya, jadi di sini ada namanya radioterapi, layanan radiasi. Di sini ada kedokteran nuklir, layanan kesehatan ada di sini, dan di sini ada diagnostik radiologi. Yang tadi saya katakan, ada radioterapi, ada radiodiagnostik. Nah, ini ada kedokteran nuklirnya. Nah, di sini ada layanan riset, layanan kesehatan, dan layanan riset ada di sini. Jadi periset dengan services, kalau itu bisa bersama-sama searah, maka akan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi terhadap dana yang diinvestasikan oleh pemerintah, baik melalui APBN atau melalui G2G atau melalui SBSN. Ya, karena dana APBN kita ini terbatas,
3.170 T per tahun, hampir 3.200 T per tahun. Itu kalau untuk investasi yang besar-besar, order T, proton terapi itu ordernya T. Kalau BNCT mungkin 0,7 T. Nah, hal semacam ini memang kalau itu diprioritaskan APBN untuk ini lebih baik. Tapi kalau tidak, maka bisa yang disebut dengan PINA, pendanaan investasi non-APBN. Nah, jadi kita harus punya arah juga. Setiap melakukan riset, jika kita juga harus memberikan jalan keluar. Bagaimana financing-nya? Karena riset tanpa didukung dengan hardware, itu ibaratnya kita riset tapi nggak ngerti apa yang kita riset ini sudah benar atau belum. Maka harus ada hardware, harus ada infrastruktur medis untuk memverifikasi benchmarking terhadap simulasi kita ini benar atau tidak. Tapi seandainya belum, maka benchmarkingnya kita lakukan bersama komunitas BNCT di seluruh dunia yang saat ini difasilitasi oleh IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional. Nah, di bagian kanannya ada fasilitas, nggak murah ya. Baik itu yang pertama radiodiagnostik, yang kedua adalah radioterapi. Nggak murah ini, bagian kanan ini. Karena kaitannya infrastruktur. Tanpa ada infrastruktur, impossible. Itu bisa maju. Itulah ya, nuklir ini memang bagus, artinya bagus itu aplikasinya luar biasa, nanti kita bisa melihat, namun infrastrukturnya juga tidak murah. Kalau kita bicara LINEC paling 80 miliar, tapi kalau sudah bicara masalah cyclotron untuk CT scan dan lain-lain itu mahal ya. Dan masalah murah dan mahal sebetulnya bagi hitung-hitungan orang ekonomi, business plan itu relatif ya. Nah, baik yang radiodiagnostik di situ ada CT scan, radiografi digital, mamografi dan lain-lain. Ini berbasis nuklir. Radioterapinya ada di sini, yang sekarang baru LINEC. LINEC aja ini nggak semua rumah sakit, yang sekarang baru berkembang kemana-mana. Brachytherapy ini sudah. Yang belum ada proton ya, baru RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, walaupun belum commissioning saat ini. Mungkin sedang ada pembangunan untuk bangunan, nanti alatnya diinstal di instalasi kapan kita belum tahu, mudah-mudahan tahun depan. Nah, BNCT belum ada, ya. Proton ada. Nah, BNCT belum ada. Ada CT simulator, treatment planning system, termasuk simulator konvensional, terapi radionuklir, dan lain-lain. Nah, kedokteran nuklir, ada cyclotron, hot cell, PET CT, SPECT CT, dan lain-lain. Barang-barang atau infrastruktur sebelah kanan, itu bisa dimurah atau mahal, tergantung dari perhitungan business plan. Nah, sebelah kiri ini adalah SDM, layanan. Yang tadi, ya, ada ahli bidang medis, kesehatan, ada radiation protection officer atau petugas proteksi, ada pengujian obat, onkologi, radio, dan seterusnya ada di sini. Sertifikasi profesi, spesialis, perawat, radiofarmaka, fisika medis, analis, petugas, proteksi, dan lain-lain ada di sini. Kemudian layanan kesehatan di sini. Nah, kemudian ada fasilitas pendukung, USG, dan lain ada di tengah. Nah, satu sistem ini perlu anggaran, perlu budget. Nah, sehingga ini yang tidak mudah untuk meyakinkan kepada pemerintah. Karena kita fasilitas pemerintah, ngajukannya kepada pemerintah. Walaupun tidak mesti harus APBN, sumbernya pendanaan. Bisa SBSN, tadi saya katakan, yaitu melalui pendanaan investasi non-APBN, dan lain-lain, atau G2G. Oke, outline kami ada di sini kira-kira nanti, tergantung waktunya. Nah, setiap melakukan riset, kita harus tahu hilirnya. Nah, mari kita lihat general background-nya di sini. Ya, kita akan lihat general background-nya. Di sini adalah ada apa itu peningkatan penderita kanker dunia. Saya tidak menemukan setiap para mahasiswa yang meneliti bersama saya, kami coba tolong data statistik WHO tahun 2022. Belum ada, Pak, gitu. Nah, maka terpaksa 20 yang kami pakai. Ya. Ini adalah penderita kanker tahun 2018, segala umur, segala jenis kelamin, baik perempuan, laki-laki. 2018 itu ada 18 sekian juta.
tahun 2020, baik perempuan laki-laki segala umur yang menderita kanker sudah naik menjadi 19 juta, 2 atau 19,3 juta. Dalam 2 tahun 2018 ke 2020 itu terjadi kenaikan 1.213 sekian atau 7%. Ini data dunia, fakta, ya fakta. Untuk mendapatkan data statistik WHO, saya rasa dapat dipercaya. Seperti kalau kita di Indonesia adalah Badan BPS, Badan Pusat Statistik. Ya, ini tentang kenaikan berita kanker. Yang berikut yaitu kematian. Kematian kanker dari 2018 ke 2020. 2018 yang mati karena kanker adalah 9,5 juta dunia. Dan tahun 2020, 9,95, hampir 10 juta. Sehingga terjadi peningkatan 4% yang mati. Ya, gitu. Oke. Terus sekarang untuk selanjutnya, yaitu untuk Indonesia, penderita penyakit kanker bertambah. Dari 2018 itu 348 atau 349.000 per tahun 2018. Tahun 2020 dalam 1 tahun itu sudah menjadi 396,9. Nah, begitu. Jadi sudah, kalau saya bulatkan, sudah 397.000. Nah, jadi kenaikan penderita kanker dalam 2 tahun itu 14%. Dan ini prevalensi kanker tahun 2020, rata-rata nasional itu 1,79. Kita bisa hitung, prevalensi kanker itu artinya, angka itu dibagi 1.000 orang, dikalikan jumlah penduduk. Kalau ini kami ambil data Pusat Statistik, penduduk Indonesia sudah 275,77 juta, maka ada per tahunnya, ada sekitar di sini 492.250 orang yang menderita kanker per tahunnya di tahun 2020. Ya, 2013 padahal prevalensi kankernya itu baru 1,3. 2020 udah 1,79. Saya buatkanlah 1,8. Sangat drastis. Dan DIY itu paling tinggi, 4,86. Bahkan ada data yang terbaru tahun 2020, DIY itu 7,2 prevalensinya. Nah, begitu. Ya, ini kita baca di market supaya riset kita itu menyelesaikan masalah di hilir. Oke. Nah, itu penderita kanker. Sekarang yang mati. Yang mati dunia 9,9 juta million ya, global. Tahun 2020. Di Indonesia gimana? Yang menderita kanker tahun 2020 setahun itu ya, itu 396.914 orang. Yang mati berapa? 234.511. Ini data WHO loh. Fakta ini. Berapa yang mati? 60% dalam tahun itu. Prevalensi kanker 2020 tadi sudah saya katakan 1,79 dibulatkan WHO 1,8. Nah, saat ini juga saya komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Menkes, ya, didukung untuk lakukan riset di BNCT ini karena kasus kanker seperti itu. Jadi yang melatar belakangi periset adalah harus jelas marketnya. Seorang fisikawan, seorang nuklir medicine, apapun yang akan bergerak meneliti tentang aplikasi radiasi untuk kesehatan, marketnya atau background-nya sudah jelas. Bahwa hilir sudah sangat menunggu untuk penelitian ini. Nah, kita lihat penyebabnya. Ini yang merah ini perempuan, woman, yang biru ini adalah laki-laki. Rupanya fraksi, ya tidak hanya komisi di DPR ya, yang penyakit kanker penyebabnya pun bisa di fraksi-fraksi ini, ya. Ini dalam persen. Yang paling tinggi 14% itu adalah kanker oleh laki-laki karena tobacco. Perempuan hanya sedikit. Ini kita pindah ke atas. Kedua infeksi. Infeksi yang paling banyak perempuan.
Kemudian laki-laki sedikit, hanya 6%. Ya, dari total 100% orang penderita kanker. Kemudian orang sudah males makan sayuran. Laki-laki yang paling banyak, 8% penderita kanker karena kurang sayuran. Perempuan ini berapa persen? Ya, sekitar 5,5%. Olahraga, kegiatan fisik, laki-laki penderita kankernya 4,5%, perempuan 2,9%, dan seterusnya. Dan ini ingat, akhir-akhir ini kita ada polusi besar, baik di Jakarta, di Jogja, karena Jogja ini pembakaran sampah ya katanya, masih diteliti, karena pembuangan sampahnya tidak muat. Maka meningkat 70% partikulat meter, entah tahu PM1.0 atau 2.5, nggak ngerti di sini. Ini penyebab kanker juga, hati-hati ke situ ya. Nah, itu penyebabnya. Nah, sudah tahu masalahnya, cancer ini darurat, cancer dunia dan Indonesia. Yang kedua penyebabnya sudah tahu, maka kita harus ambil bagian. Seorang peneliti maupun fungsional dosen maupun seluruh murid dokter yang tergerak yang berada dalam komunitas aplikasi radiasi untuk bidang medis. Nah, di sini akan kita lihat manajemen kanker menurut WHO tahun 2017. Di sini ada tingkatannya. Yang CL itu adalah komunitas medis, ya, komunitas medis ada di sini. Kemudian di sini ada DH, itu adalah rumah sakit distrik, itu kayak puskesmas atau RSUD yang kecil ya, tipe C mungkin. Kemudian ada health center, ini mungkin sudah ada tipe B ya. Kemudian di sini ada spesialis hospital, mungkin kayak spesialis rumah sakit spesialis kanker nasional atau spesialis kanker otak yang ada di Jakarta. Nah, itu. Nah, ini tingkat awal pencegahan itu adalah melalui vaksinasi ya, itu dilakukan di tingkat paling bawah, namanya primary, pencegahan ya, primer. Ini sekunder, lalu tersier. Kalau tersier itu sudah rumah sakit spesialis. Kemudian yang sekunder itu rumah sakit umum pusat daerah, kalau yang bawah ini di komunitas, yang masih vaksinasi ini ringan. Kita harus adakan pencegahan supaya prevalensi kanker kita tidak meningkat tajam. 2013 1,3, 2020 sudah 1,8. Ya, kita ada pencegahan. Kelihatannya Pak Menkes juga begitu ya. Namun setelah kita lakukan pencegahan, kita yang kedua lakukan screening. Jangan kita takut melakukan screening ya. Dalam screening ini banyak metode yang digunakan dan kita ada di nuklir medicine di sini ya. Tadi radiodiagnostik. Yang lainnya bukan bagian kita di dalam presentasi kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah lakukan namanya treatment. Nah, treatment ini kita masuk di radioterapi ini, ya, radioterapi. Terus kemudian sudah follow up-nya dan seterusnya ada di sini. Nah, begitu. Kita ke sana arahnya. Yang berikut, dari tahun ke tahun penanganan kanker, tahun 900-an jelas di situ hanya pembedahan, tahun 1950 masih surgery juga, pembedahan, baru mulai radiation terapi itu sekitar 1970-80 dan sampai sekarang. Nah, ini kami lewati cepat aja. Ini historinya. Oke. Nah, kita mengenal radioterapi. Di sini ada beberapa partikel nuklir, partikel inti atom atau inti atom yang digunakan. Yang pertama adalah partikel, yang kedua adalah radiasi elektromagnetik. Ya, yang partikel itu kita pilih yang pertama yang memiliki LET tinggi, ya otomatis. Partikel alfa dan litium itu nanti BNCT ada di sini. Kemudian partikel elektron direct linear. Kalau yang X-ray ini kan indirect. Jadi elektron ditembakkan kepada tungsten, keluar sinar X. Nah, itu indirect. Kalau sini elektron direct, ya linear. Kemudian ada heavy ion, ada proton,
karbon ion, dan hadron terapi. Nah, semuanya ini kami sudah lakukan simulasi bersama kerjasama kami, universitas-universitas yang tadi sudah saya sebutkan, yang ada di Jogja, Solo, Semarang, Salatiga, Bali, Denpasar, Singaraja, dan Kalimantan Barat, Pontianak. Ya, nah di sini elektromagnetik, X-ray, dan gamma ray Cobalt 60. Nah, kenapa kita melakukan riset BNCT? Ada alasannya. Nah, ini. Jadi GTF RRCC memprediksi 14, juta kematian kanker pada 2035. Kalau tadi kan baru sekitar per tahunnya ya, itu 2020 tadi 9 juta ya. Nah, 2035 sudah naik jadi 14,5 juta per tahunnya. Apa yang dilakukan? Radioterapi memberikan efek sekunder radiasi pada jaringan sehat. Jelas. Ya, tetapi di sini para ahli radioterapi bekerja keras, yaitu pakai metode BNCT membantu selektivitas radiasi. Jadi selektif. Nah, itu hanya dilakukan pada BNCT. Nah, di sini kita masuk risetnya. Nah, ini kenapa kita pakai BNCT? Kami sudah share banyak kepada para mitra kami bersama para murid-murid. Di atas itu adalah radiasi dos, yang ke kanan itu adalah radiasi fungsi kedalaman. Di sini posisi cancer. Nah, BNCT relatif pada jaringan sehat ini, di sini, menerima radiasi yang kecil. Menerima dosis radiasi yang kecil. Kenapa demikian? Ya, masih ada boron yang belum terkonsentrasi seluruhnya 100% di sel cancer. Masih ada di sel sehat sekitar 5 atau 7%. Tapi berapapun yang masih ada di sel sehat, dosis radiasi, jika dibandingkan dengan yang sinar X, LINEC, jauh sel sehat menerima ini. Apalagi proton juga jauh, karbon ion juga jauh. Sehingga untuk BNCT itu tidak perlu melakukan vaksinasi, hanya single terapi, sekali selesai. Ya, prosesnya 2 jam itu dilakukan preparasi persiapan injeksi boron BNCT dalam tubuh manusia. Terus setelah itu diterapi, disinari, diiradiasi antara 30 sampai 45 menit. Itu tergantung daripada siklotronnya arusnya berapa. Kalau arusnya 1 miliampere, maka kurang lebih 30-45 menit. Tapi sekarang perkembangan siklotron 30 MeV akan mencapai 1,5 miliampere. Artinya nanti bisa terapinya hanya 20 menit. Sekali terapi selesai. Jika dibandingkan yang lain perlu vaksinasi 20, 30, 25 kali dan lain-lain. Baik itu tadi pakai sinar X, pakai proton maupun karbonetron dan fasnetron. Nah, apa itu BNCT? Kita lihat. Nah, tak lepas dari sejarah penemuan neutron oleh Chadwick tahun 1932. Dia memegang Nobel untuk penemuan neutron di dalam inti atom, ya. Itu. Terus aplikasinya dilanjutkan untuk permulaan dari BNCT oleh Locker 1936, kemudian 1951 dicoba di Amerika pakai reaktor nuklir, ya. Hasilnya tidak memuaskan kalau pakai reaktor riset nuklir untuk BNCT. Itulah sebabnya ini akan sekarang sudah ditinggalkan BNCT yang menggunakan sumber neutron dari reaktor nuklir. Ya, mahal, dan samping itu adalah introduksi keselamatan, safety, security, dan safeguard-nya sangat sulit. Maka kita pakai cukup cyclotron, itu sudah identik atau sama dengan kayak pesawat sinar Rongsen seperti itu, on-off, digunakan dihidupkan, tidak digunakan dimatikan. Nah, akhirnya Jepang berhasil mengembangkan aplikasi BNCT ini dengan sumber cyclotron atau akselerator, yaitu 2007 sampai 2012 yang dikembangkan oleh Sumitomo, ya, Industry dan Kyoto University. Sampai tahun 2016. Begitu sejarahnya. Oke. Nah, ini sekarang fisika banget. Fisikawan mudah menangkap ini. Apalagi dosen fisika atom inti. Kita mengenal apa itu yang disebut dengan linear energy transfer. Kita mengenal apanya reaksi inti antara neutron thermal dengan boron 10.
sehingga menjadi boron 11, dan boron 11 itu metastabil, sehingga untuk menuju stabil dia harus meluruh memancarkan partikel alfa, yaitu inti helium dengan jumlah massa 4, nomor atom 2, helium 42. Dia memiliki energi 1,47 MeV atau 1470 keV, LET-nya 163 keV per mikrometer. Sehingga energi alfa dibagi LET ketemu jarak. Maka jaraknya hanya 9 mikrometer. Sehingga partikel alfa berhenti. Setiap 9 mikrometer, dia melepaskan energi sekian besarnya, 1,47 MeV. Demikian yang litium, energinya itu 0,84 MeV atau 840 keV. Linear energy transfernya 210 kilo elektron volt per mikrometer. Sehingga kalau energinya litium dibagi LET, maka ketemu jangkauannya 5 mikrometer. Sepanjang lintasannya itu dia melepaskan 0,84 mega elektron volt. Inilah yang untuk killing the cancer. Akibat adanya reaksi neutron thermal dengan boron 10. Neutron thermal itu energinya sekitar memiliki microscopic cross section 3.824 bar. Satu bar itu 10 pangkat minus 24 cm persegi, dan energinya 0,025 elektron volt. Ya, begitu kira-kira. Nah, sehingga di sini ada pancaran gamma ray, energinya sekian, tapi ini waktu paronya hanya 10 pangkat minus 12 atau seper 1 miliar sekon. Ya, nyaris langsung hilang. Maka ini tidak usah diperhitungkan karena sangat singkat sekali, yaitu seper miliar sekon. Nah, diameter cancer itu 10-20 mikrometer. Artinya apa? Artinya ini BNCT itu satu merupakan sel targeted. Jadi sel yang ada di sekitar sel kanker yang sehat atau health tissue aman. Hanya sel cancer yang dirusak. Maka ini yang disebut dengan metode terapi berbasis sel targeted, sehingga tidak perlu sampai melakukan vaksinasi 20-30 kali seperti Linek, seperti proton terapi, dan lain-lainnya. Ya, maaf, ini ada telepon. Halo? Ya, maaf. Ini kami sedang Zoom ya, maaf. Ya, gitu. Sehingga ini sel targeted dan hanya sel yang sehat yang dibunuh. Oke, begitu. Lanjut, sorry. Nah, ini mekanismenya. Ini adalah sel sehat ya, normal sel. Ini adalah sel kansernya di sini. Ya, cancer cell. Sedangkan di sini warna kuning ini ada boron kompon. Boron kompon itu bisa BPE, yaitu boron penilalanin atau BSH. Ya, di sini kita pilih. Ini misalnya BPE. Oke. Kita akan di sini kita injeksikan, sudah boron ada di dalam. Tadi boronnya belum ada ya, baru sel cancer. Sekarang boron kita masukkan. Nah ini. Jadi yang warna kuning-kuning ini boron sudah terdeposit semua di dalam sel cancer. Kita lihat pakai PET CT. Setelah yakin, maka operator dari cyclotron bisa melakukan penyinaran. Yang pertama pakai neutron thermal ataupun epithermal yang kedua. Ya. Ini merah-merah ini. Yes. Oke. Nah. Oke. Nah, akhirnya sel cancer itu yang sudah hilang, destroyed, lenyap. Sedang sel sehat aman. Nah, inilah prinsip kerja daripada BNCT. Nah, sekali lagi bahwa BNCT ini jangan berpikir tentang reaktor riset lagi. Ini sudah di dunia, sudah ditutup.
lebih dari 47 fasilitas BNCT yang ada di reaktor nuklir, reaktor riset sudah ditutup. Yang ada ini tinggal di Cina 1, kemudian di Taiwan 1, ya, ada 1 itu, ya kira-kira. Dan 1 ada di Argentina 3, gitu kira-kira. Ya sudah ditinggal. Sehingga semua reaktor yang untuk BNCT sudah dilakukan shutdown, ya, untuk ke sana. Yang berikut, ini sekarang diganti fasilitas BNCT yang menggunakan akselerator base atau cyclotron, ada juga linear accelerator, ada juga pakai akselerator statik. Tapi yang ada di sini kami fokuskan yaitu BNCT yang menggunakan cyclotron. Kenapa cyclotron? Karena pertama tidak memerlukan space atau land space yang luas. Hanya singkat saja kurang lebih sekitar 400 meter persegi, yaitu 26 meter dikalikan dengan 19 atau kurang lebih 400 meter persegi. Itu cukup untuk BNCT ini. Ya, sehingga kita pakai yang akselerator siklik atau yang disebut dengan cyclotron. Tuh. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Bahwa di sini ada pasien, ini adalah untuk kanker otak ya. Kemudian di sini kita ada cyclotron, sumber proton ya. Ini proton kita percepat dalam medan magnet terus kemudian kita arahkan untuk ditembakkan ke dalam beryllium ya. Bisa lithium, tapi untuk dalam hal ini kita pilih beryllium yang lebih efektif untuk bisa menghasilkan arus yang tinggi. 1 miliampere tadi. Nah, sehingga akibat reaksi antara proton dan beryllium menghasilkan neutron cepat. Energinya 28,2 MeV. Padahal tadi boron yang sudah terdeposit di dalam sel kanker itu boron 10, dia hanya bereaksi dengan neutron yang energinya termal. Maka neutron yang ordernya masih 28 MeV harus kita slowing down, harus kita moderasi, kita perlambat dengan suatu partikel-partikel yang disebut dengan moderator, sehingga nanti sampai di boron yang terdeposit dalam sel kanker otak ini bisa bereaksi. Nah, untuk itu maka di sini ada istilahnya beam shipping assembly. Kami sudah lakukan untuk inovasi sehingga kami sudah memiliki paten ya IDP 000072653. Kami sudah megang patennya untuk beam shipping assembly ini. Dari beryllium ini sampai ke sini, sampai aperture. Kami sudah punya. Sudah pegang patennya. Sehingga kita akan berkontribusi di sini. Sedangkan yang cyclotron, magnet pengarah, dan lain-lain, ini murni kita harus beli. Turnkey project. Tapi yang bagian ini kita sudah punya. Dan juga sudah punya SNI untuk ini. Ya, sudah pegang. Nah, sehingga kita bisa melakukan hal ini. Ya, ini bukti dari patennya. Oke, ini ketika kami kunjungan di fabrikasi atau industrinya siklotron Sumitomo yang ada di Jepang, yaitu dekat Kobe sana, ada di sini. Dari Niihama, Kobe, kami lakukan di sini. Ya, itu kira-kira yang berikut. Nah, tentunya bahwa untuk radioterapi seperti itu, dan kita perlu menyiapkan juga radio diagnostik, yaitu PET-CT yang memerlukan radioisotop F18. Salah satunya di sini kita harus memilih, kita harus punya siklotron yang tadi diintroduksi oleh Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, yaitu kita akan mengadakan pembelian untuk 6 siklotron yang akan ditempatkan di 6 rumah sakit. Rencananya seperti itu. Dulu 3, ini berkembang informasi jadi 6. Jadi luar biasa. Nah, untuk itu siklotron energi berapa yang akan kita pilih supaya menghasilkan isotop yang kita kehendaki? Ya, untuk itu kita tinggal lihat ini tabel sebelah ini. Di sini ada apa itu? Proton energi. Kita mau milih berapa map? Kalau 10 map atau 15? Kalau 15, berarti yang kita dapatkan mungkin hanya beberapa isotop.
Tapi kalau 10 mungkin hanya beberapa isotop. Ini fungsinya. Dari cara memilih siklotron untuk produksi isotop support PET CT, kita lihat tabel sebelah kanan ini. Lengkap. Kita mau milih berapa energi siklotronnya. Mau 12 kah MEF atau 11 atau 20 dan lain-lain. Ini tabelnya sudah lengkap. Saya nggak akan jelaskan, nanti waktunya habis supaya kita banyak diskusi. Nah, ini contohnya. Ini tampang lintang reaksi ya. Kalau kita pilih contohnya, ini 10 MEF siklotronnya, maka kita lihat tampang lintang ini 10 MEF ke sini ditarik, ya, maka kita akan dapat berapa yang bisa, karena reaksi inti itu ditentukan oleh microscopic cross section. Microscopic cross section semakin besar, maka kebolehjadian terjadi reaksi inti semakin besar. Nah, kita lihat ini tabelnya atau grafiknya. Nah, ini juga demikian. Sehingga ini banyak jenis radioisotop yang diaplikasikan di dalam dunia medis, tidak hanya F18 ya, bisa juga di sini ada O15 dan yodium 124 dan seterusnya. Ini bisa teknisium dan seterusnya sebelah kanan ini. Nah, ini pemilihan daripada jenis siklotron untuk produksi isotop untuk support PET CT. Yang berikutnya, Masih masuk, Prof? Ya. Iya, tinggal 5 menit lagi, Prof. 5 menit, baik. Tanya jawab gitu. Oke, baik. Ini pemilihan siklotron untuk radiodiagnostik, baik itu untuk BNCT maupun proton terapi. Nah, kita lihat ini siklotron, ini tempatnya ya. Sebelah sini nama fasilitasnya. Siklotron, linek, siklotron, linek, aslator elektrostatik, linek, dan seterusnya. Terus ini targetnya ada berlium, dan seterusnya. Ini jenis energinya. Kalau proton 30 MeV dan seterusnya di sini. Ya, di sini. Nah, kita tinggal pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Ini pemilihan siklotron untuk radioterapi. Misalnya BNCT di sini. Ya, ini untuk BNCT di Tohoku itu 30 contohnya sudah ada 30 MeV, yes. Nah, di situ untuk treatment dan ini sudah proven. Nah, ini bahwa untuk desain fasilitas BNCT, fasilitas medis, baik untuk BNCT maupun proton terapi, tidak ada masalah sudah, kita kuasai. Kami bekerja sama dengan Jepang, ada material baru yang tidak perlu bertebal-tebal sampai 3 meter dan lain-lain. Namanya adalah B4C, ya, B4C plate, yaitu plat. Jadi tipis, sudah bisa menyetop radiasi yang diakibatkan direct dari sumber maupun akibat radiasi sekunder. Oke, fasilitasnya juga hanya 15 meter kalikan 18, ya, kurang lebih ya 400 kurang sedikit lah. Nah, ini tentang aslator base untuk mendukung BNCT maupun proton terapi, itu perjalanannya tahun 72 Sumitomo sampai tahun 2020. Kalau untuk PET CT 81 sudah oke, artinya sudah biasa digunakan. Untuk proton terapi 97 sudah diinstal. Ada 147 rumah sakit yang menggunakan siklotron untuk proton terapi. Ya, kemudian tahun 2020 sudah proven untuk BNCT. Nah, begitu, tidak mudah. Perjalanannya tahun 72 sampai 2020 untuk riset siklotron untuk BNCT ini. Oke, ini jenis siklotron yang sebelah kiri untuk produksi isotop, yang sebelah kanan untuk terapi. Proton terapi, ada BNCT, ada linear accelerator untuk heavy ion terapi. Kayak tadi yang disebut dengan karbon ion dan lain-lain. Oke, ini universitas yang ada di Jepang yang siap untuk berkolaborasi dengan yang ada di Indonesia. Sementara ini yang dipresentasikan ini yang bekerja sama dengan Thailand, ya. Nah, maka dalam bidang ini kita kalah karena kita belum punya fasilitas sedikit pun, sehingga kita hanya simulasi. Untuk itu kami mendorong untuk rumah sakit segera memiliki proton terapi dan BNCT, supaya kita bisa berkolaborasi. Nah,
Ini saya rasa lewat saja. Kami akan, tadi radiation dose ya, ini yang untuk sel cancer, 100% ada di cancer, dan di sel sehat hanya sedikit. Hanya sekitar mungkin 5 atau 10%. 90% radiation dose terdeposit di dalam sel cancer. Nah, ada dosis boron, ada reaksi antara neutron dengan hidrogen dalam tubuh, ada reaksi neutron dengan nitrogen dalam tubuh, dan reaksi ada sinar gamma yang direct, yang dari sistemnya. Ini kita semua bisa lakukan simulasi. Ini contohnya, yang sel sehat menerima 5 Gray, yang sel cancer menerima 30 Gray. Ya, jadi 6 kali lipat di sel cancer. Makanya nggak perlu vaksinasi. Nah, ini kami yang menantang dan memberikan tawaran untuk riset bersama, kolaborasi riset, karena kami punya program pitch yang langsung bekerja sama dengan CIA, lisensinya direct diberikan kepada user, termasuk programnya, dan free. Ya, ini program pitch. Nah, ini penggunanya sudah semakin bertambah. Nah, kami introduksi sedikit, program pitch ini luar biasa. Kalau kita bicara reaksi inti, maka di sini perlu microscopic cross-section yang sudah ada di dalam library system. Ya, ada di sini. Yaitu nuclear reaction modelnya, di sini ada nuclear datanya. Dan di sini ada jenis DGC-nya, peluruan ada. Sehingga kita tinggal menggunakan. Nah, penggunaannya untuk apa? Salah satunya BNCT. Ada partikel terapi, apapun yang lain. Tadi ada nuclear medicine, diagnostic dose, ada di sini penggunaannya. Ada radiation protection, ada untuk geosciences, untuk facility design. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Saya rasa Indonesia saat ini perlu yang disebut dengan fisikawan medis, ya, perlu tugas proteksi radiasi. Di sini perlu fisikawan medis. Ini saya kotai. Jadi bagi fisikawati saat ini, kami mohon untuk bisa tertarik dengan fisika medis dalam rangka memenuhi demand, memenuhi pasar. Karena sekarang sudah banyak alat medis berbasis nuklir yang sehebat apapun, ada dokternya, spesialis kedokteran nuklir, spesialis radiasi onkologi, kalau tidak ada fisikawan medis oleh Bapeten juga tidak bisa dioperasikan. Oke, saya rasa di situ fisikawan medis, radioterapis, dan lain-lain. Oke, nah ini yang penting ya. Jadi dalam suatu BNCT perlu radiation onkologis, nuclear medicine, physician of nuclear medicine, dan radiofarmakologis karena boronnya. Dan ada medical basis di sini, head neck surgeon, dan seterusnya. Di sini ada radioteknologi dan perawat. Baik, ini ada beberapa hasil-hasil riset bersama mitra kami, Universitas Jogja, Solo, Semarang, Salatiga, Denpasar, dan Pontianak tadi, bersama muridnya. Mungkin kurang lebih kalau di total S1, S2, S3 semuanya, itu sudah lebih dari 300 yang diluluskan dari sini. Melakukan riset seperti ini, dan seterusnya, supaya kami bisa diskusi, ini semua. Ini kita bisa lakukan simulasi. Dan benchmarkingnya, kita bisa lakukan bersama kolaborasi kita yang ada di dunia, yaitu yang ada di Jepang yang paling maju untuk menggunakan BNCT maupun proton terapi yang berbasis askelator, khususnya siklotron. Ini kami sudah pasangkan. Kita perlu tingkatkan segera kerjasama antar akademisi peneliti, pemerintah pusat, Kemkes, Badan POM, dan pelaku bisnis, jangan ditinggalkan, BUMN dan lain-lain, swasta, komunitas, dan ada media. Saya rasa itu kesimpulannya bahwa cyclotron based BNCT already license, tidak usah khawatir, sudah dilisensi oleh pihak Jepang tanggal Maret tahun 2020. Ini 21-22. Pasiennya luar biasa bertambahnya setelah ada license dari Jepang. Kalau itu ada license, maka seluruh medical devices, alat medisnya, alkesnya, sudah tinggal beli saja. Turnkey project. Kecuali tadi BSA-nya. Dan kolimatornya kita sudah patenkan untuk NKRI. Terus boronnya kita tinggal beli, tinggal nunggu juga nanti lisensi untuk yang kedua ini, PGB Zero.
UGM Farmasi melakukan hal ini. Dan bagaimana pendanaannya dan seterusnya, kalau tidak bisa melakukan dengan APBN, maka pakai BINA, pendanaan inflasi non-APBN, SBSN, G2G, KPBU. User requirement, dokumen untuk oncology center, BRIN, sustain produk, dan lain-lain. Sudah siap. Demikian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Baik, Prof. Ya. Terima kasih banyak atas insight baru yang diberikan. Kemudian di sini kita membuka sesi diskusi ya, Prof ya, hingga jam 12 nanti kepada peserta yang ada di Zoom, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang telah bergabung, apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau mungkin dapat mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Ibu Rosianti, mungkin ada, ya, dipersilahkan Bu. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Baik, Ibu, teman-teman. Rosanti. Oke, Ros. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait BSA, Beam Shaping Assembly. Itu yang tadi yang sudah dipatenkan di sana. Kemudian, Prof, BSA yang sudah dipatenkan itu apakah dibuat berbasis reaktor atau berbasis siklotron, dan apakah itu sudah ada wujudnya atau masih dalam bentuk simulasi? Itu satu. Sebenarnya banyak sekali, Prof. Dan sebenarnya saya ingin langsung berdiskusi dengan Prof. Soalnya begini, Bapak Ibu, teman-teman, saya S2 sebenarnya dengan Prof. Sarjono. Iya, iya. Ya, itu tadi pertanyaannya satu. Kemudian yang kedua, saya lihat tadi dari pemaparannya Prof itu siklotron yang sudah ada itu di beberapa negara berbasis reaksi targetnya berilium. Nah, sementara kan kalau di tadi grafik tentang cross sectionnya paling tinggi yang saya lihat sempat dengan target nikel dari grafiknya. Tapi kenapa pemilihannya berilium dibandingkan nikel? Tadi reaksi yang paling tinggi itu di grafiknya nikel ditembakkan dengan proton akan menghasilkan neutron dengan Cu, tembaga. Nah, tetapi yang pemilihan-pemilihan tadi itu targetnya rata-rata berilium, ada juga yang litium. Itu alasan pemilihan tidak memilih nikel, bahkan tadi target nikel itu tidak ada saya lihat. Atau mungkin saya salah, mungkin Prof, karena saya lihat sekilas. Kemudian, jika misalnya yang dulu penelitian waktu zaman saya masih pakai simulasi dari MCNPX. Nah, sekarang berbasis PITS itu sekarang itu Prof penelitiannya masih simulasi karena memang kan siklotronnya belum ada gitu. Kemudian apakah penelitiannya itu masih berbasis simulasi semua? Kemudian satu lagi terakhir Prof, ada banyak. Satu lagi tentang obat BSH dan BPA. Itu tadi sudah license di Jepang. Nah, di Indonesia tadi ada progres BPA dengan ada satu. Nah, apakah itu sudah diuji coba misalnya ke hewan tikus di Indonesia? Kemudian apakah sudah sampai pada progres seperti kanker yang ditanamkan ke misalnya hewan coba tikus disuntikan kemudian sudah ditembakkan dengan neutron kayak gitu, Prof. Itu saja, Prof. Terima kasih, agak banyak borong pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Rosianti ya. Wah, ternyata anak bimbingannya Prof sendiri ya, Prof ya. Waktu S2 ya. Baik, Prof, mungkin bisa mulai dijawab. Saya juga tadi sudah bantu mencatat pertanyaannya.
Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Fikri Astina waktu yang diberikan. Terima kasih Mbak Rosendi yang sudah memberikan pertanyaan, komentar dan lain-lain dan untuk klarifikasi. Jadi yang pertama sekali untuk problem negara kita ini adalah capital cost untuk investasi di bidang infrastruktur medis itu sangat kurang. Sehingga Indonesia tadi saya katakan yang Singapura itu penduduknya hanya 3,5 juta ya, itu memiliki proton terapi itu 3 di 3 rumah sakit. Salah satunya di Elizabeth ya. Sedang Indonesia baru akan punya 1 yang ada nanti di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Baru akan, bangunannya sudah dibuat, sedang, dan semoga dalam waktu tidak terlalu lama akan instalasi sehingga cepat commissioning, sehingga nanti cepat punya ada pusat untuk layanan proton terapi. Ingat, proton terapi tadi memang kalau dibandingkan dengan yang vaksinasi model yang terapi lain kayak Sinar X, kayak Sinar Gamma dari Kobat 60, demikian juga plasnetron, maka lumayan dari segi dosis yang diterima di sel sehatnya masih relatif lebih kecil dibanding dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, namun walaupun demikian, tetap proton terapi juga lakukan vaksinasi karena untuk melindungi penerimaan maksimum dos limit oleh sel yang sehat khususnya adalah kulit ya. Jadi yang ditanyakan Mbak Rosenti ini dalam artinya karena nanti akan sekembang apalagi BNCT belum punya. Nah, itu kondisinya untuk negara kita ya. Nah, karena kita belum punya, maka kita bersama-sama dengan konsorsium ini bekerja sama dengan pihak luar negeri yang memiliki BNCT. Kalau proton terapi di luar negeri sudah nggak banyak diteliti, karena itu sudah biasa. Tetapi di Indonesia belum punya, maka perlu diteliti lebih dalam. Tapi BNCT tidak banyak yang di luar negeri, apalagi di Indonesia belum punya sama sekali. Maka melalui Badan Tenaga Atom Internasional, konsorsium BNCT kita di Indonesia ini, kita harus sejajar dengan bangsa luar. Apa? Supaya kita bisa berkolaborasi, ya kolaborasi itu tidak free. Kalau tidak ada take, ya tidak ada give, maaf, tidak ada give, jangan harap bisa take, dimanapun berada. Kemudian kita ada apa? Kita berikan simulasi pun kita punya kolaborasi dengan luar negeri yang sudah punya infrastruktur siklotron yang akselerator siklotron maupun statis ya Tsukuba. BNCT-nya pakai linear akselerator ya. Kalau yang dengan Kyoto University pakai yang siklotron 30 MeV yang targetnya berlium. Kalau Tsukuba targetnya adalah litium karena energinya hanya sekitar 12 MeV, rendah ya. Nah, itu. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak di Eropa, yaitu di Italia, demikian juga ada dari Spanish dan Finlandia dan lain-lain. Kita berkolaborasi, walaupun kita hanya melakukan simulasi. Dan itu yang ditanyakan Mbak Rosenti tadi, apakah kita hanya simulasi, tidak pernah benchmarking, itu yang kedua masalah beam shipping assembly. Kita sudah patenkan desainnya. Kita sekarang nanti kalau ada BNCT diinstal di Indonesia, kita manufaktur. Walaupun manufacturer industri kita tidak mampu. Kami sudah keliling seluruh, hanya satu yang untuk riset ya, skala riset itu ada di dulu LIPI yang ada di Lampung. Itu bisa melakukan
untuk base berbasis nikel, ya itu kita sudah. Nah, nanti untuk skala industrinya mungkin gampang kalau nanti kerjasama dengan Jepang di Niihama Factory dari Sumitomo, mesti kita bisa lakukan ke sana. Nah, sekali lagi target itu tidak ada yang nikel, proton dengan energi 30 MeV, yang paling pas optimum adalah dengan beryllium. Tapi kalau itu lithium, pasti energi protonnya adalah sekitar 2-3 MeV. Itu yang Tsukuba, sehingga dia pakai linear accelerator. Nah, ada juga sebetulnya target yang ketiga namanya Wolfram Tungsten. Tapi ini sepertinya belum ada yang memilih dari company mana. Nah, jadi itu, dan semua simulasi dari berbagai jenis material, itu tadi adalah berbagai material sudah dioptimasi. Sehingga hasil kita lebih tinggi. Pada arus yang sama 1 mA, kita menghasilkan flux, kemudian impurity-nya, yaitu neutron cepat dan gamma rendah sekali, dan juga arusnya bagus, perbandingan arus neutron dengan flux neutron mendekati 1, nah, sehingga artinya apa? Artinya neutronnya sejajar, sehingga tidak bisa dispersi, artinya terfokus kepada sel cancer. Nah, saya rasa itu Mbak Rosenti Pasaribu. Terima kasih. Maaf, Prof. Satu lagi tadi tentang BS, tentang obatnya. Oke, obatnya ini sekarang sampai hari ini yang sudah license itu adalah dari perusahaan namanya Stella Pharma Company. Ibaratnya di Indonesia itu PT Kimia Pharma. Jadi masalah obat ini tidak main-main, karena urusan dengan manusia ya. Maka ini udah under license by Japan government. Jadi kalau kita tinggal beli saja, tidak ada masalah. Jangan, oh Pak kok serba beli semua? Bodrek aja itu beli kok dari Jerman kok. Gitu. Nggak ada sejak kita merdeka ini ada perusahaan obat yang hasil dari bangsa sendiri, kecuali untuk herbal ya. Herbal itu regulasinya tidak terlalu rumit, sehingga itu bisa antingin, segala antangin gitu bisa buat. Tapi kalau ini tidak main-main, yaitu BPA, borol penilalamin, dan BSH. Dan walaupun demikian, supaya kita tidak ada ketergantungan dengan boron common luar negeri dari Jepang, Stella Pharma Company, kita konsorsium ini sudah dimulai dari farmasi UGM, yaitu PBG0, yaitu boron yang berbasis kurkuma. Gitu kira-kira ya. Demikian. Baik, Ibu Rose, apakah sudah sangat puas dengan jawabannya? Sudah, Mbak. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Sepertinya memang tadi sudah sangat jelas ya yang dipaparkan oleh Prof. Yohanes sendiri. Kemudian dari peserta seminar Rebon kali ini, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi dengan Prof. Yohanes? Mungkin ini Prof, tadi apakah terkait PPT-nya itu bisa di-share atau tidak, Prof? Baik, PPT nanti saya akan siapkan, saya akan WA ke Pak Prof Mitrayana yang bisa di-share. Jadi tidak semua bisa di-share karena sifatnya limited ya, informasi terbatas. Nanti saya siapkan yang untuk public domain. Nanti saya akan share Prof Mitra. Setelah Prof Mitra nanti mesti akan disampaikan oleh ke Mbak Fikri Astina Tasmara. Sehingga melalui Mbak Fikri nanti bisa di-share. Mereka semua punya emailnya atau ya? Baik, betul Prof. Ya, tapi perlu waktu ya. Saya akan pilih mana yang bisa di-share, mana yang tidak. Terima kasih. Iya, Prof. Terus sekali karena PPT juga bagian dari kekayaan intelektual ya, Prof. Betul. Selanjutnya, ya Prof. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya dan mungkin teman-teman atau peserta seminar Rebon kali ini bisa langsung mengontak Prof. Yohanes sendiri. Tadi di awal sudah ada nomor WA dan email yang diberikan. Terima kasih banyak Prof atas insight mengenai proton terapi yang urgensinya sangat tinggi untuk diadakan dan diadakan di Indonesia ya Prof ya, karena masih belum
belum merata begitu pelaksanaannya, Prof. Sehingga ketika jadi kita harus mengadakan dulu di Indonesia, baru kita dapat berkolaborasi riset dengan maksimal terhadap negara-negara yang ada perjanjian riset dengan kita, gitu ya, Prof. ya. Betul. Jadi mungkin segitu, mungkin dapat kita akhiri seminar Rebon kali ini, nggak, Prof? Atau masih ada kata-kata yang mau disampaikan, Prof? Cukup. Cukup baik, terima. Ini ada Prof. Edi, mungkin Iya, Prof. betul, Prof. Prof. Edi Gimana, menutup. Prof. Prof. Edi Edi, menutup silakan, closing Prof. remark. Ya. Iya, Ya, Prof. cukup saya kira. Terima kasih banyak Prof. Sarjono atas sharingnya. Ya, saya kira bagi teman-teman fisika, BNCT ini termasuk yang belum familiar ya. Nampaknya memang harus masif ya, harus masif untuk kita terus update informasi-informasi progres kira-kira sampai sejauh mana untuk nanti sebelum kita aplikasikan. Terima kasih banyak Prof. Sarjono Terima atas kasih. sharingnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Edi atas insight-nya ya, karena kita memang masih sangat butuh fisikawan medis juga ya, Prof. ya, karena pelatihannya sendiri di Indonesia juga masih sedikit yang mengadakan. Saya juga sempat mencari info terkait hal tersebut. Mungkin demikian pertemuan seminar Rebon kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Wassalam. Prof. Edi sebagai Kepala Terima Departemen. kasih. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih. Izin live, Prof. Edi, Ya, Mbak makasih. Fikri, Terima kasih, dan Prof. Rosi, dan semuanya.